Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Abdul Aziz Nugraha Pratama, SAG MM, selaku dosen mata kuliah seminar proposal yang saya hormati, dan tidak lupa kepada teman-teman kelas 6A yang saya banggakan. Nama saya Ridwan Ismail, NIM 63040220179. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Religiositas, Motivasi Kerja, dan Karakteristik Individu terhadap Kinerja Karyawan. Nah, di dalam era globalisasi ini, perusahaan dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang kompeten agar dapat bersaing dan mencapai tujuan organisasi secara optimal. Nah, daya saing yang tinggi akan menyebabkan pegawai harus siap dengan tantangan arus globalisasi dan membuat perusahaan mampu untuk memanfaatkan peluang yang sebaik-baiknya. Salah satu faktor kunci dalam keberhasilan perusahaan adalah kinerja karyawan, yang apabila kinerjanya rendah, maka akan berdampak pada produktivitas dan keberlangsungan usaha. Nah, untuk menghadapi persaingan industri yang semakin ketat di era globalisasi ini, kinerja karyawan dapat menjadi faktor krusial dalam menentukan keberlanjutan sebuah perusahaan. Tinggi rendahnya kinerja karyawan dapat mempengaruhi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Apabila kinerja tinggi, maka akan membawa dampak yang besar terhadap perusahaan. Nah, dilihat dari besarnya pengaruh faktor sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan tersebut, maka kinerja karyawan akan dituntut untuk terus meningkat agar perusahaan dapat bersaing di era globalisasi ini. PT Primayuda Mandiri Jaya adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang tekstil pemintalan benang. Perusahaan ini berlokasi di Desa Ngadirejo, Kecamatan Gladaksari, Kabupaten Boyolali. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1996 dan memulai produksi secara penuh pada tahun 1998. Nah, dalam usahanya, PT Primayuda ini menentukan target produksi kali dalam setiap tahun, yaitu berupa data kuantitas yang diharapkan yang dapat diproduksi selama 1 tahun. Nah, berikut adalah tabel realita dari target dan realita produksi PT Primayuda Mandiri Jaya pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 2021 sampai dengan 2023, perusahaan PT Primayuda tersebut tidak dapat memenuhi target produksinya. Nah, salah satu penyebab dari penurunan produktivitas perusahaan adalah karena kinerja karyawan yang menurun. Nah, berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka muncullah rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh religiositas terhadap kinerja karyawan PT Primayuda Mandiri Jaya. Yang kedua, bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan PT Primayuda. Yang ketiga, bagaimana pengaruh karakteristik individu terhadap kinerja karyawan PT Primayuda Mandiri Jaya. Yang keempat, bagaimana pengaruh disiplin kerja dalam memoderasi religiositas terhadap kinerja karyawan. Yang kelima, bagaimana pengaruh disiplin kerja dalam memoderasi motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Dan yang keenam adalah bagaimana disiplin kerja dapat memoderasi karakteristik individu terhadap kinerja karyawan. Nah, tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh religiositas terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh karakteristik individu terhadap kinerja karyawan di PT Primayuda. Yang keempat adalah untuk mengetahui apakah disiplin kerja dapat memoderasi pengaruh antara religiositas terhadap kinerja karyawan PT Primayuda. Yang kelima, untuk mengetahui apakah disiplin kerja dapat memoderasi pengaruh antara motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT Primayuda. Dan yang keenam adalah untuk mengetahui apakah disiplin kerja dapat memoderasi pengaruh antara karakteristik individu terhadap kinerja karyawan. Nah, manfaat
Dalam penelitian ini diharapkan yaitu dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap kajian mengenai kinerja karyawan, terutama tentang motivasi, religiusitas, dan karakteristik individu seorang karyawan, dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam permasalahan sumber daya manusia, khususnya terkait peningkatan kinerja karyawan di masa mendatang, dan diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang akan menggunakan variabel dan konsep yang serupa, yaitu mengenai religiusitas, motivasi kerja, dan karakteristik individu terhadap kinerja karyawan yang dimoderasi oleh disiplin kerja. Selanjutnya adalah telaah pustaka. Sebelumnya, penelitian mengenai pengaruh motivasi, religiusitas, dan karakteristik individu terhadap kinerja karyawan telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, akan tetapi masih terdapat gap riset yang dapat digunakan sebagai celah untuk diteliti kembali. Nah, penelitian dari Desri tahun 2023 dan penelitian oleh Rivano pada tahun 2023 menunjukkan bahwa variabel religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, sedangkan penelitian oleh Isma pada tahun 2023 dan oleh Hidayat et al. Pada tahun 2019 menunjukkan bahwasanya variabel religiusitas ini terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, selanjutnya adalah isu motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Penelitian yang dilakukan oleh Abidin dan Budiono pada tahun 2023 menunjukkan bahwa variabel motivasi kerja ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Amalia et al. Pada tahun 2023 dan penelitian oleh Nuryadi dan Kulsum pada tahun 2023 menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya adalah isu mengenai karakteristik individu terhadap kinerja karyawan. Penelitian yang dilakukan oleh Mahfud et al. Pada tahun 2023 dan penelitian oleh Sukmawati et al. Pada tahun 2020 menunjukkan bahwasanya karakteristik individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Akan tetapi hal itu berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Lumanau pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa karakteristik individu ini tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Nah, selanjutnya adalah penelitian mengenai disiplin kerja sebagai variabel moderasi. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Surajio et al. Pada tahun 2021 dan Dian Permatasari menunjukkan bahwa disiplin kerja ini dapat memperkuat hubungan antara motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Kemudian penelitian oleh Simatupang tahun 2021 menunjukkan bahwa variabel disiplin kerja ini dapat memoderasi pengaruh antara karakteristik individu terhadap kinerja karyawan. Dan penelitian yang dilakukan oleh Hidayah dan Ajizah tahun 2023 juga menunjukkan bahwa disiplin kerja ini dapat memoderasi pengaruh antara variabel religiusitas terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya adalah landasan teori yang digunakan pada penelitian ini. Dalam penelitian ini digunakan teori utama yaitu organisational behavior theory atau teori perilaku organisasi yang dikemukakan oleh Robbins and Judge pada tahun 2016. Teori ini bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia di tempat kerja agar manajemen dapat mengelola sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Robin dan Judge membagi analisis perilaku organisasi ke dalam 3 tingkat utama. Yang pertama, tingkat individu, yaitu perilaku yang dipengaruhi oleh faktor internal seseorang. Yang kedua, tingkat kelompok yang muncul akibat interaksi sosial dalam kelompok kerja. Dan yang ketiga adalah tingkat sistem organisasi yang mencakup struktur organisasi, budaya organisasi, kebijakan manajemen, serta sistem formal seperti reward, punishment, dan disiplin kerja.
Teori ini memberikan dasar bahwa perilaku kerja dan kinerja tidak bersifat statis, tetapi merupakan hasil interaksi dinamis antara individu dan lingkungannya. Artinya, pengaruh religiusitas, motivasi, dan karakteristik individu terhadap kinerja akan semakin kuat atau semakin lemah. Itu tergantung pada sistem yang mengaturnya. Dalam hal ini, disiplin kerja yang diterapkan oleh perusahaan. Nah, oleh karena itu, dalam teori perilaku organisasi yang dikemukakan oleh Robin and Judge ini digunakan sebagai grand teori dalam penelitian ini karena dianggap mampu untuk memberikan pemahaman terhadap bagaimana faktor personal dan sistem organisasi saling berinteraksi dalam memengaruhi kinerja karyawan. Selanjutnya, kinerja karyawan merupakan hasil dari seseorang dalam periode waktu tertentu dalam menyelesaikan tugasnya, seperti target atau sasaran yang sebelumnya ditetapkan dan disepakati bersama. Nah, menurut Weiner dan Mahoney tahun 1981, indikator kinerja adalah kualitas dan kuantitas penggunaan waktu dalam bekerja, efektivitas, kemandirian, dan komitmen kerja. Selanjutnya adalah teori yang digunakan, teori pendukung dalam religiositas. Nah, variabel religiusitas menggunakan teori Glock and Stark yang menurutnya bahwasanya religiusitas bukanlah satu dimensi tunggal, melainkan terdiri dari 5 dimensi utama yang saling berkaitan dan membentuk keseluruhan pengalaman keagamaan seseorang. Nah, dimensi ini yang pertama adalah keyakinan, yang kedua peribadahan, yang ketiga penghayatan, yang keempat pengetahuan, dan yang terakhir adalah pengalaman. Dimensi yang disampaikan Glock and Stark dalam tingkat tertentu mempunyai kesesuaian dengan dengan agama Islam. Contohnya adalah aspek iman sejajar dengan dimensi keyakinan, aspek Islam sejajar dengan dimensi peribadahan, aspek ihsan sejajar dengan dimensi penghayatan, dan aspek ilmu sejajar dengan dimensi pengetahuan, dan aspek amal sejajar dengan dimensi pengalaman. Selanjutnya, motivasi kerja. Nah, menurut Frederick Herzberg tahun 1959 dalam teori 2 faktor menyatakan bahwa orang dalam melaksanakan pekerjaannya itu dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor motivator, yaitu yang berkaitan dengan substansi pekerjaan itu sendiri. Nah, keberadaan faktor-faktor ini akan meningkatkan kepuasan kerja dan mendorong karyawan untuk berkinerja tinggi. Yang kedua adalah faktor hygiene. Faktor ini berkaitan dengan kondisi atau konteks pekerjaan seperti kebijakan perusahaan, relasi sosial, dan kondisi tempat kerja. Selanjutnya adalah karakteristik individu. Nah, menurut Gevar tahun 2017, karakteristik individu adalah sebuah dasar kinerja dalam organisasi sehingga pihak yang ada dalam manajemen dituntut untuk memahami perilaku setiap individu. Perilaku individu ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik individu yang mana mencirikan antara satu orang dengan orang lain. Ini dikarenakan setiap orang mempunyai kebutuhan dan juga potensi yang berbeda-beda. Selanjutnya, teori pendukung disiplin kerja. Nah, teori sosial yang dikembangkan oleh Hirsi tahun 1969 menyatakan bahwa individu akan cenderung mematuhi norma dan aturan sosial ketika mereka merasa terikat secara moral dan emosional dengan institusi mereka. Nah, menurut teori ini, disiplin bukan hanya sekadar dari hukuman atau pengawasan, tetapi merupakan bentuk pengendalian diri yang terbentuk dari keterkaitan terhadap 4 unsur utama, yaitu attachment atau keterikatan, komitmen atau kesediaan untuk melibatkan diri dalam pencapaian tujuan organisasi, involvement atau keterlibatan, dan belief atau kepercayaan. Selanjutnya adalah kerangka penelitian yang saya bangun berdasarkan judul yang saya buat. Dari kerangka penelitian tersebut, maka dapat dihasilkan hipotesis yaitu H1 yang artinya religiusitas berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Kemudian hipotesis kedua,
Motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hipotesis ketiga, karakteristik individu berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hipotesis keempat, disiplin kerja dapat memoderasi pengaruh religiusitas terhadap kinerja karyawan. Hipotesis kelima, disiplin kerja dapat memoderasi pengaruh antara motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Dan hipotesis yang keenam adalah disiplin kerja dapat memoderasi pengaruh karakteristik individu terhadap kinerja karyawan. Nah, dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode kuantitatif, yaitu suatu pendekatan untuk menguji teori-teori objektif dengan menguji hubungan antar variabel. Nah, penelitian ini dilakukan pada PT Primayuda Mandiri Jaya yang beralamat di Dukuh Kadang RT 01 RW 05 Desa Ngadirejo, Kecamatan Gadangsari, Kabupaten Boyolali. Dan penelitian ini rencananya dilakukan pada bulan Januari sampai dengan penelitian selesai. Nah, populasi dan sampel dalam penelitian ini, populasi adalah seluruh karyawan dari PT Primayuda Mandiri Jaya yang jumlahnya 956 dengan teknik pengambilan sampel yaitu probability sampling dengan metode simple random sampling. Nah, dari hasil perhitungan maka didapat jumlah sampel yaitu sebanyak 282 orang. Nah, dalam teknik pengumpulan data diperoleh dari penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada karyawan. Nah, instrumen dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, yaitu skala yang digambarkan dalam angka 1-5. Selanjutnya adalah definisi operasional. Kinerja karyawan merupakan kemampuan karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai target organisasi, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Indikator yang digunakan adalah indikator menurut Weiner and Mahoney, yaitu kualitas dan kuantitas, penggunaan waktu dalam bekerja, efektivitas, mandirian, dan komitmen kerja. Selanjutnya adalah variabel X1, religiusitas. Nah, religiusitas merupakan ketertarikan dan ketaatan seseorang terhadap ajaran-ajaran agamanya dan diaktualisasikan lewat perilaku dalam kehidupannya sesuai yang diperintahkan oleh agamanya. Nah, indikator yang digunakan adalah indikator menurut Glock and Stark tahun 1968. Indikator tersebut adalah keyakinan, peribadatan, efek atau pengalaman, pengetahuan agama, dan penghayatan. Selanjutnya variabel X2 yaitu motivasi kerja. Motivasi adalah dorongan internal dan eksternal yang membuat karyawan bersemangat dan berkomitmen dalam bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Indikator yang digunakan adalah indikator milik Herzberg yang dikemukakan pada tahun 1959. Indikator ini terbagi menjadi dua, yaitu indikator intrinsik yang terdiri dari pengakuan, pencapaian, kemungkinan untuk berkembang, dan pekerjaan, dan juga indikator ekstrinsik yang berupa gaji, hubungan dengan karyawan, pengawasan teknis, kebijakan perusahaan, kondisi kerja, dan status. Selanjutnya variabel X3 yaitu karakteristik individu. Nah, karakteristik individu adalah ciri khas yang menunjukkan perbedaan seseorang tentang motivasi, inisiatif, kemampuan untuk tetap tegar menghadapi tugas sampai tuntas atau memecahkan masalah, atau bagaimana perubahan yang terkait erat dengan lingkungan yang mempengaruhi kinerja individu. Nah, indikator yang digunakan ini dikemukakan oleh Ardana tahun 2012. Indikatornya yaitu minat, sikap terhadap diri sendiri, pekerjaan dan situasi, kebutuhan individu, kemampuan dan kompetensi, pengetahuan tentang pekerjaan, dan yang terakhir adalah emosi, suasana hati, dan keyakinan. Selanjutnya variabel moderasi atau variabel Z, yaitu disiplin kerja.
Kedisiplinan merupakan sebuah fungsi dalam manajemen sumber daya yang penting karena ketika seorang pegawai memiliki disiplin yang baik, maka kinerja akan dicapai akan semakin tinggi. Dan sebaliknya, apabila ketika seorang pegawai tidak memiliki disiplin yang baik, maka akan sulit bagi instansi atau perusahaan untuk mencapai hasil. Nah, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kedisiplinan ini diungkapkan oleh Hasibuan tahun 2017. Indikatornya yaitu kehadiran tepat waktu, intensitas kehadiran, kehati-hatian dalam bekerja, dan memelihara dan merawat peralatan, bertanggung jawab, bekerja sesuai fungsi, jam kerja, memahami aturan kerja, menyelesaikan pekerjaan, dan memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam bekerja. Yang terakhir adalah teknik analisis data. Nah, dalam penelitian ini terbagi menjadi 4 analisis. Yang pertama adalah uji instrumen. Uji instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Nah, uji ini digunakan untuk memastikan bahwa model yang digunakan ini memenuhi asumsi dasar agar hasil analisis dapat diandalkan dan valid. Nah, uji yang biasanya digunakan adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Nah, uji yang ketiga adalah uji hipotesis. Nah, uji yang digunakan adalah uji koefisien determinasi atau uji R-square, uji F, dan uji T. Nah, yang terakhir adalah uji MRA. Karena dalam penelitian ini menggunakan variabel moderasi, maka harus dilakukan uji moderated regression analysis atau uji MRA. Nah, rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah Y sama dengan A0 plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 plus B1X1Z plus B2X2Z plus B3X3Z dan E. E ini adalah error. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.